Jumpa kembali dengan Pak Dewo. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa soal lagi atau materi yang baru ya tentang lingkaran. Untuk materi yang pertama di sini adalah sudut pusat dan juga sudut keliling. Oke. Kita mulai dari definisinya. Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari. Ini pembentuknya adalah dua jari-jari yang titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Nah, di sini sudut pusat itu yang ini, di mana pembentuknya adalah garis PO dan juga garis OR. Nah, sudutnya sendiri adalah POR. Nah, O-nya ada di titik pusat lingkaran. Sedangkan sudut keliling adalah sudut yang dibuat oleh dua tali busur. Kalau tadi kan dibuat dari dua jari-jari. Kalau sekarang dibuat dari dua tali busur dan titik sudutnya terletak pada lingkaran. Di sini sudut keliling itu adalah PQR, di mana PQ itu adalah tali busur, QR juga tali busur. Di sini sudut kelilingnya adalah sudut Q ya, atau titik sudutnya ada di Q, yaitu terletak pada lingkaran. Selanjutnya kita mulai dari beberapa teorema dulu ya. Di sini ada teorema 1. Sudut pusat adalah dua kali sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama. Nah, di sini sudut pusat, di sinilah sudutnya beta, terus sudut kelilingnya adalah alfa. Nah, ini hanya bisa dipakai rumusnya jika kedua sudut ini menghadap ke busur yang sama. Nah, di sini busurnya adalah busur AB. Kalau gampangnya, seandainya sudut pusatnya 100, berarti sudut kelilingnya adalah setengahnya dia, yaitu adalah 50, karena sudut keliling lebih kecil ya. Kalau seandainya sudut pusatnya 150, berarti sudut kelilingnya 75. Begitu juga sebaliknya, kalau yang diketahui sudut kelilingnya berapa? Misalnya 40, berarti sudut pusatnya adalah 80. Kira-kira seperti itu. Jadi sudut pusat itu adalah dua kali dari besar sudut keliling. Oke, kita mulai dari contoh yang pertama agar bisa dipahami ya. Nah, di sini ada dua sudut, yaitu sudut pusatnya AOB. Nah, besarnya adalah 84. Sudut AOB 84 derajat. Ini adalah sudut pusat. Nah, yang ditanya adalah ACB. ACB ini adalah sudut kelilingnya. Di sini sangat gampang sekali. Berarti ACB, sudut ACB sama dengan setengah dari sudut AOB. Nah, jadi ya, sudut keliling itu adalah setengah dari sudut pusat. Jadi setengah dikali 84. Maka hasilnya adalah 42 derajat. Oke, Bapak kira cukup mudah ya untuk sudut pusat dan sudut keliling. Sekarang kita lanjut ke contoh nomor 2. Nah, di sini diketahui besar AOB adalah 120. AOB. Nah, di sini 120 derajat. Yang ditanyakan adalah tentukan besar BDC. BDC berarti yang ini. Cara mencarinya, kita harus mencari sudut BOC dulu. Cara mencarinya, perhatikan hubungannya sudut BOC dengan AOB kan adalah berpelurus. Jadi 120 ditambah lagi berapa biar jadi 180, kira-kira gitu. Berarti kan tinggal ditambah 60 ya. Atau kalau kita masukkan ke perhitungan, berarti 180 derajat dikurang besar sudut AOB. 180 derajat dikurang 120 derajat. Besarnya adalah 60 derajat.
Jadi BOC adalah 60 derajat. Nah, sekarang apa hubungan sudut BOC dengan BDC? Nah, sini coba diperhatikan dulu. Nah, setelah diperhatikan, mungkin ada yang sudah dapat. Kalau BOC itu merupakan sudut pusat, sedangkan BDC merupakan sudut keliling. Nah, itu bisa dipastikan berhubungan karena menghadap busur yang sama, yaitu busur BC atau busur BC ya, bisa ditulis seperti ini. Mereka bisa dihubungkan karena menghadap ke busur yang sama. Karena di sini BOC-nya adalah 60 derajat, kita mencari BDC. Sudut BDC sama dengan setengah dikali sudut BOC. Oke, coba pelan-pelan ya. Diperhatikan masing-masing titik sudutnya. Oke, kita lanjut. Setengah dikali BOC-nya adalah 60 derajat yang kita hitung tadi. Maka hasilnya setengah kali 60, 30 derajat. Oke. Semoga bisa dipahami untuk contoh yang nomor 1 dan nomor 2. Kita lanjut ke teorema 2 ya. Kalau teorema 1 tadi menghubungkan antara sudut pusat dan sudut keliling. Nah, sekarang kira-kira teorema 2 membahas tentang apa ini? Oke, teorema 2, sudut keliling yang menghadap pada diameter lingkaran adalah sudut siku-siku. Coba perhatikan. Di sini ada sudut keliling ACB. ACB ini merupakan sudut keliling ya. Nah, di sini AB-nya merupakan diameter. Karena AB merupakan diameter, jadi sudut ACB ini besarnya adalah 90 derajat atau siku-siku ya. Kira-kira seperti itu maksud dari teorema ini. Jika ada sudut keliling yang menghadap pada diameter, dia merupakan sudut siku-siku ya. Jadi besarnya 90 derajat. Kira-kira seperti itu untuk teorema 2. Sekarang kita lanjut ke contoh yang nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Oke, perhatikan gambarnya dulu. Di sini ada sebuah segitiga dengan sudut A, sudut B, dan sudut C ya. Nah, di sini AB merupakan diameter lingkaran ya. Misalnya kita tambahkan di sini. Tambahkan O sebagai titik pusat lingkaran. Nah, sedangkan C merupakan sudut keliling ya. Sudut keliling dari lingkaran ini. Nah, sekarang AB adalah diameter lingkaran. Oke. Sudah tadi, jari-jari lingkaran adalah 6,5 cm. Jadi misalnya AO adalah 6,5. Jadi AO sama dengan 6,5 cm. Panjang AC 5 cm. Sini 5 cm. AC-nya 5 cm. Tentukan. Oke, kita mulai ya. Dari nomor A. Besar sudut ACB. ACB, nah di sini kan ACB-nya adalah sudut keliling. Berdasarkan teorema tadi atau teorema 2 yang di atas, kalau ada sudut keliling yang menghadap pada diameter, maka besar sudutnya adalah 90 derajat. Oke, jadi tinggal kita sesuaikan saja dengan teoremanya untuk menjawab yang nomor 3A. Selanjutnya yang nomor B, panjang AB. Nah, di sini AB-nya adalah diameternya. Nah, sekarang AO-nya kan sudah kita ketahui ya, 6,5 cm.
Berarti AB-nya tinggal dikali 2 ya. 6,5 kali 2 sama dengan 13 cm. Karena diameter itu kan 2 kali jari-jari. Sedangkan yang nomor C, di sini yang ditanyakan adalah panjang BC. Panjang BC. Perhatikan, mungkin bisa Bapak buatkan segitiga yang baru. Nah, di sini ini merupakan siku-siku. Kalau dari gambar itu ya, siku-siku. Terus ini siku-siku, ini 5 cm, ini 13 cm. Untuk sudutnya A, B, C. Nah, yang ditanya adalah panjang BC-nya. Untuk mencari BC, karena ini segitiga siku-siku, bisa kita gunakan teorema Pitagoras ya. Untuk mencari BC, berarti BC kuadrat sama dengan sisi miringnya adalah AB, berarti AB kuadrat dikurang AC kuadrat. Tinggal kita hitung, AB-nya adalah 13 cm, 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. 13 kuadrat 169 dikurang 25, hasilnya adalah 144. Maka BC sama dengan akar dari 144. Nah, di sini kalau ada kuadrat, pindah ruas jadi akar ya. Maka BC-nya sama dengan akar dari 144. Akar 144 adalah 12 cm. Semoga bisa dipahami. Kalau dari segi hitungannya, Bapak kira tidak terlalu susah. Yang penting anak-anak bisa memahami konsepnya ya. Selanjutnya kita ke teorema 3. Di sini semua sudut keliling yang menghadap busur yang sama memiliki ukuran sudut atau besar sudut yang sama. Nah, di sini ada ABC. ABC sudut yang ini itu sama dengan ADC yang ini, besarnya sama. Kalau ABC-nya 50, ADC-nya juga 50. Ingat syaratnya harus menghadap ke busur yang sama. Nah, di sini busur yang samanya adalah busur AC. Oke, kira-kira seperti itu untuk teorema 3-nya. Kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, di sini diketahui sebuah lingkaran dengan beberapa tali busur yang membentuk sudut keliling. Di sini sudut kelilingnya adalah ADB. ADB 36. Terus yang ditanyakan adalah ACB. ACB. Ini yang ditanya ya. Perhatikan ADB merupakan sudut keliling. Terus ACB juga sudut keliling. Dan dia menghadap ke busur yang sama ya, yaitu busur AB. Nah, jadi karena sudah sesuai dengan teoremanya, jadi langsung saja. Berarti sudut ACB-nya sama dengan 36 derajat. Kira-kira seperti ini ya. Semoga bisa dipahami. Sekarang ke nomor 5. Nah, di sini ada lingkaran. Nah, ini lebih kompleks lagi. Perhatikan gambar di bawah. Bila diketahui APB yang ini ditambah AQB yang ini ditambah ARB yang ini jumlahnya sama dengan 144 derajat. Yang ditanya adalah besar AOB. Nah, AOB kan sudut pusatnya ya. Nah, di sini karena ketiga sudut keliling ini ditambah hasilnya kan 144. Seperti yang kita ketahui, kalau sudut keliling menghadap ke busur yang sama, nah ini kan busurnya sama ya, yaitu busur AB. Maka nilainya adalah sama dia. Untuk ukurannya ketiga sudut ini adalah sama. Jadi untuk mencari salah satunya, misalnya sudut AQB,
Caranya gampang sekali, tinggal 144 dibagi 3. Maka hasilnya adalah 48 ya. Ya, 12, 4 simpan 2, 24 bagi 3 adalah 48 derajat. Jadi ini 48, ini 48, ini juga 48 ya. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya sudutnya ada 5, kelimanya ditambah, jadi tinggal dibagi 5 saja. Walaupun mungkin gambarnya agak susah ya kalau 5. Yang Bapak lihat ada 4, ada 3 seringan. Oke, jadi salah satunya ada dapat sudut kelilingnya yaitu 48 derajat. Yang ditanya sekarang adalah sudut AOB. Nah, kalau mencari sudut pusat kan tinggal kali 2 aja ya. 2 kali sudut keliling. Jadi 2 kali sudut, misalnya Bapak ambil AQB. Berarti 2 kali 48 derajat. Hasilnya adalah 6, simpan 1, 96 derajat. Oke. Kira-kira sampai di sini ya pembahasan kita tentang sudut pusat dan sudut keliling. Semoga bisa dipahami ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.